Beliau adalah putra Prabu Siliwangi yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hargo, juru kunci makam Panembahan Cisagu yang turun yang ke-12. Jadi kami itu 12. Mengenai silsilah secara garis besar, makam Cisagu itu sebagai makam keluarga. Jadi bukan makam umum, termasuk tanah pun tanah keluarga. Terus makam ini adalah makam salah satu penguasa yang ada di wilayah Cilacap, yaitu Raden Hadipati Ranggasena. Beliau adalah putra Prabu Siliwangi yang nomor 7 dari Pejajaran. Terus beliau datang dari Pejajaran ke wilayah sini itu dengan tugas beliau itu sewaktu itu di Pejajaran sedang ada konflik, sehingga beliau dengan ikhlas, dengan tulus merantau ke wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Beliau berjalan kaki dari Pejajaran menuju ke wilayah Cilacap ini membawa putra 4. Yang pertama Mbah Malangkarsa atau Raden Malangkarsa, yang kedua Mbah Segarawangi atau Raden Segarawangi, yang ketiga Mbah Gunung Sari atau yang terkenal Mbah Raga Sumangsang, dan yang keempat adalah Mbah Anom Ajarsena. Jadi Mbah Anom Ajarsena ini yang menggantikan kedudukan dari Mbah Ranggasena. Mbah Anom Ajarsena. Asal-usul sudah dijelaskan tadi dari Pejajaran. Kenapa beliau sampai diangkat menjadi penguasa atau adipati di wilayah Penyarang sini, ini wilayah Penyarang, Sidarja ya, Penyarang Sidarja. Satu, beliau mempunyai kemampuan untuk mengelola wilayah di daerah sini menjadi wilayah yang makmur. Nah, kemudian beliau sewaktu merantau datang dari Pejajaran ke wilayah Penyarang sini, di sini ada pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Ngabe Tanggerang. Nah, pondok pesantren itu tempat beliau istilahnya berteduh, tempat beliau mau mencari perlindungan atau pengayoman. Kemudian oleh Kiai Ngabe Tanggerang, beliau dipersilahkan untuk tinggal di pondok pesantren. Kemudian beliau belajar Muslim karena beliau dari Pejajaran itu agamanya masih Hindu, jadi Sunda Kawitan lah atau Hindu. Nah, kemudian beliau belajar Muslim, akhirnya secara ikhlas, tidak ada paksaan, beliau masuk Muslim. Tapi beliau tidak memperlihatkan jati dirinya, jadi jati diri yang aslinya tidak diperlihatkan. Kemudian beliau diangkat menjadi katakanlah pemimpin di wilayah pondok pesantren. Dan kemudian
beliau juga diambil menantu oleh Kiai Ngebe Tanggerang. Jadi Kiai Ngebe Tanggerang ini cikal bakalnya yang ada Kadipaten, jadi di Penyarang sini yang Trukah. Nah, asal usul Kiai Ngebe Tanggerang ini dari Demak Bintoro. Jadi Kiai Ngebe Tanggerang itu diutus oleh Raden Patah untuk mempertahankan wilayah Demak yang paling barat. Jadi dulu kan perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu kan Sungai Citandu. Jadi Kiai Ngebe Tanggerang ini kecuali syiar Muslim, beliau juga mempertahankan wilayah. Sesudah diambil menantu, lama-lama beliau, ya namanya orang besar itu kan, Kiai Ngebe Tanggerang tuh pengen mengetahui siapa sih sebenarnya orang Mbah Ranggasena ini. Dulu sebutan Ranggasena belum, sewaktu menjadi adipati, sebelum menjadi adipati itu bukan Mbah Ranggasena, tapi beliau bernama Raden Rencang Kikis atau Munding Mladi. Nah, ini Raden Rencang Kikis ini sebenarnya siapa? Lama-lama Raden Rencang Kikis ini mengatakan yang sebenarnya, saya asal dari Pejajaran, putra Prabu Siliwangi. Kemudian secara perasaan kan Kiai Ngebe Tanggerang ini menyesalah karena putra raja dianggapnya seperti rakyat biasa ya. Terus beliau langsung ke Mataram. Ini pusat pemerintahan yang dari Demak kan pindah ke Pajang, dari Pajang pindah ke Mataram. Nah, ini sudah di wilayah yang di Mataram. Jadi waktu penembahan Senopati. Kemudian diaturkan ke Penembahan Senopati bahwa di sini ada seorang putra raja. Tuh. Ada putra raja. Terus oleh Panembahan Senopati, loh ya kayak gitu kebetulan diangkat aja menjadi adipati. Nah, Raden Rencang Kikis ini bergelar yaitu Adipati Ranggasena. Ketika itu beliau tahu itu putra dari Prabu Siliwangi, dicek kebenarannya juga dicek sendiri ya Pak? Cek kebenarannya ya itu secara anu kan punya kelebihan. Satu karena beliau waktu di Pejajaran itu panglima perang. Yang paling kelihatan sekali, Belanda pun takut sama Mbah Ranggasena ini. Jadi Belanda pun takut. Itu salah satu ciri khasnya kemampuan beliau. Belanda takut, akhirnya sama Belanda pun nggak berani mengusik, nggak berani anu. Belanda takut. Itu. Terus kedua, beliau kan membawa pusaka dan membawa batu yoni, batu lingga. Karena beliau dari sana kan agamanya Hindu. Yoni lah, yoni lingga sini kan. Batu ini gimana? Itu hanya pertanda bahwa beliau itu dulu agamanya dari agama Hindu, sekaligus juga sebagai senjata. Senjata untuk ya melawan penjajah lah. Dulu sangat dihormati. Belanda nggak berani untuk, sehingga beliau diangkat jadi senopati, jadi adipati pun Belanda nggak protes. Itu nggak protes. Akhirnya beliau diangkat jadi adipati yang pertama dengan gelar Raden Ranggasena. Karena dulu sewaktu masih kecil kan namanya masih Raden Rencang Kikis. Nah, terus beliau wafat diganti oleh putranya, yaitu bernama Mbah Adipati Anom Ajarsena. Nah, Mbah Adipati Anom Ajarsena ini punya putri cantik sekali, namanya Nyi Ayu Wulandari.
atau yang sebutnya Ayu Wulan. Itu diambil menantu oleh Adipati Banyumas. Yang bernama Eyang Warga Bangsa. Eyang Warga Bangsa. Ada makamnya di daerah Kunci. Berarti Banyumas, Pak? Iya, iya. Yang keberapa itu? Waduh, itu tidak disebutkan, cuman di situ yang bernama Raden Paguwon. Jadi waktu itu masih Raden Paguwon. Tapi kami dengan Profesor Sugeng Priyadi mencocok-cocokkan, ya ada kesamaan lah. Karena kadang beda nama mungkin ya. Ya mungkin beda nama. Beda nama. Tapi intinya memang bupati gitu. Terus dari Adipati yang pertama, terus Adipati yang kedua. Nah, yang ketiganya ini terjadi perebutan kekuasaan antar keluarga. Nah, kemudian Sultan Mataram waktu itu Sultan Agung utusan ke sini yaitu bernama Demang Ketanangga untuk menetralisir, untuk mengamankan di sini supaya antar keluarga tidak berebut. Tapi beliau tidak mampu. Kemudian ada ini ke sendang Balai Kambang. Sendang Balai Kambang. Okay. Kalau sendang yang sinten mau disebut sendang Jati. Nah, itu Jati Bening itu manipulasi dari beberapa orang lah. Itu manipulasi itu. Berarti aslinya sendang Balai Kambang. Termasuk Baranggasena pun ini diganti namanya. Nah, begitu di sini Demang Ketanangga tidak bisa mengatasi. Kemudian dari Mataram itu utusan putra dari salah satu putra Adipati Banyumas, Raden Cakrawardhana. Raden Cakrawardhana ini adalah beliau putra dari Adipati Banyumas. Untuk netralisir di sini karena permasalahannya di sini dengan Kadipaten Banyumas. Meneruskan tadi cerita utusan Raden Cakrawardhana tinggal di sini, yang Raden Cakrawardhana di sekitar makam sana, di sekitar pondok pesantren. Sampai nikah dengan orang sini yang bernama Nyai Ngatirah. Raden Cakrawardhana ini. Begitu lama-lama Raden Cakrawardhana, tapi mandul, nggak punya anak. Terus ini Raden Cakrawardhana ini putra Adipati Banyumas ya. Nah, terus beliau berpendapat bahwa di sini sudah tidak layak lagi untuk pusat pemerintahan. Kemudian beliau sowan ke Mataram, memberitahu ke Mataram, ke Sultan Agung, ini sudah zaman Sultan Agung, bahwa tidak mungkin lagi di Penyarang untuk pusat pemerintahan. Nah, berdasarkan wangsit harus dipindah ke wilayah Cilacap. Nah, kemudian karena dulu kan orang dulu berpakai wangsit lah ya, kalau nggak ada wangsit, ternyata yang jatuh adalah di Hutan Donan itu masih rawa-rawa. Nah, Hutan Donan itu dikuasai oleh Ratu Brantarara, itu ratu jin siluman dari Nusa Kambangan. Nah, ini Raden Cakrawardhana kan secara ilmiah sih gampang yang ngatasi ya, tapi secara gaib kan sulit. Nah, kemudian Raden Cakrawardhana dari sini membawa orang-orang dari sini, terus juga membawa material dari sini untuk membangun rawa-rawa itu yang di Alas Donan. Sing teng Alas Donan niku sing saking selatan niku Ratu Brantarara. Itu saya merinding tuh kalau nyebutkan tuh keluar bulu kuduknya. Karena di sini anak buahnya ada satu yang ikut ke sini kan ditaklukkan sama
orang sini, ada yang ikut Niku ke Ratu Brantarara saking Nusa Kambangan. sini juga ada yang ikut, tapi secara goib lah, maksudnya beda alam dengan kita. Saya tidak bisa menjelaskan karena itu harus ketemu sendiri, jangan saya yang jelaskan. Kalau saya menjelaskan kan saya bisa bikin-bikin, tapi kalau ketemu sendiri kan ya. Nah, kemudian Raden Cakrawardhana membawa material, membawa orang, termasuk kayu-kayu jati untuk membuat pendopo. Begitu sudah membawa jadi pendopoknya. Nah, sekarang pendoponya yang mana? Yaitu pendopo Kabupaten Cilacap itu yang bikin orang sini dari Penyarang. Nah, Raden Cakrawardhana oleh Sultan Agung diangkat jadi Bupati Cilacap yang pertama. Tapi Belanda belum mengakui bahwa beliau itu Bupati Cilacap. Di Alas Donan itu kan kayu jatinya kan dulu pakai Sungai Ciberem sampai ke laut ya. Nah, ditarik kan pakai sabuk, pakai ikat pinggang sabuk. Itu bekas tarikannya itu kan jadi sungai. Itu yang disebut kali sabuk itu kan dari bekas tepaknya kayu yang untuk bangunan pendopo Kabupaten Cilacap. Nah, di sana yang masih tinggalan dari Mbah sini itu satu pendopo, yang kedua lemari. Tapi dikeramatkan semua itu. Pendoponya masih dikeramatkan, lemarinya juga. Nah, saya informasi itu justru dari petugas cagar budaya. Pak, lemari ini masih ada tapi dikeramatkan, ya nggak apa-apa, itu kenang-kenangan dari Penyarang.